bertengkara, tiada ibu dan bapak, nasib terlunta-lunta, hidupnya menderita. Itulah yatim piatu, ditinggal ayah ibu, menangis terseduh-seduh, membuat iba di kalbu. Wahai para hartawan, juga para jutawan, bantu penderitaannya. Kasihan, oh kasihan, Allah membalas jasa pada umat manusia yang mau mengurusinya, yatim piatu yang sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi wa li syafa'ati rasulillah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sultanul aliyah sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal muslimina wal muslimat, khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jadadina wa syekhuna wa masyaikhuna wa syekhu masyaihina. Syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, ibu-ibu nyai, terutama seluruh jajaran kepengurusan MWC Kecamatan Sukolilo beserta banom-banomnya. Yang saya hormati seluruh ranting NU yang ada di Kecamatan Sukolilo, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Lazisnu, adik-adik Ibnu IPPNU, serta Fatayat dan Muslimat seluruh Kecamatan Sukolilo, muslimin wal muslimat, nahdiyin wal nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, taraweh, tadarus dan lain-lainnya. Semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Amin, Allahumma amin. Di sini saya bersama dengan teman-teman yang ada di gedung NU Desa Cengkal Sewu, Kecamatan Sukolilo, mendapatkan sebuah penghargaan dari teman-teman untuk membawakan tema kenapa kita bersedekah. Alhamdulillah, sudah beberapa hari kita lalui puasa Ramadan, yang mana pesan
pendidikan dalam puasa Ramadan diantaranya kita ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kelaparan. Kita merasakan begitu laparnya, kita merasakan begitu hausnya. Kalau kita alhamdulillah sahur masih ada yang kita gunakan untuk sahur, buka juga alhamdulillah banyak yang kita gunakan untuk berbuka bersama keluarga. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan? Oleh karena itu pada pertemuan kali ini mengetuk hati kita semua untuk saling berbagi. Alhamdulillah ini bulan Ramadan, Syahrul Muwasah, bulan di mana kita saling berbagi. Oleh karena itu kita mulai dari sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hadis marfu' yang bunyinya afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadhana. Utama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi sedekah yang paling utama itu sedekah yang ada pada bulan Ramadan. Karena ini bulan Ramadan, mari bersama-sama kita sisihkan rezeki kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hikmah daripada sedekah atau orang yang gemar bersedekah itu disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Tentunya kita sebagai hamba Allah, keturunan Nabi Adam, yang mana Nabi Adam diciptakan di surga, Ibu Hawa juga dicipta di surga. Kita keturunannya ini berada di dunia, kelak mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk kembali lagi ke tempat kita di mana kita diciptakan, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 kelompok manusia. Surga merindukan 4 kelompok manusia. Siapa mereka semua? Kelompok pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang mau menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, orang yang dermawan, orang yang sosial, mau membantu kepada sesamanya, terutama di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Yang keempat adalah wassaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk 4 kelompok manusia yang dirindukan surga. Amin. Allahumma amin. Sejenak mari kita syiran pakai bahasa Jawa. Suwarga iku banget rindune, maring wong papat dadi ahline. Suwarga iku banget rindune, maring wong papat dadi ahline. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji,
أضفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود يا أهيل الجود والكرام nomor siji ne wong kang maca Al-Qur'ane nomor loro ne wong kang reksa ing lesane nomor telu ne aweh mangan ing wong kang luwe nomor papate wong kang poso Ramadhane ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a ya Rafi'a wa daraji Al-Fatayyaji Al-Fatayya Jiratal Alami Ya Uhailal Jud Ya Uhailal Jud Wal Karami Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama yang dirindukan surga dalil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, jangan sampai waktu kita sia-siakan hanya dengan ngobrol-ngobrol saja. Mending kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Nabi itu setiap malam didatangi malaikat Jibril dan Nabi darusan dengan malaikat Jibril. Jibril yang membaca Al-Quran, Nabi mendengarkan. Kalau kita gantian, saya yang membaca Al-Quran, Mas Agus yang mendengarkan. Gantian Mas Agus yang membaca, saya yang mendengarkan. Tadarus, bergantian. Fadilah membaca Al-Quran, banyak sekali diantaranya yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ketika dibaca kelak di hari kiamat akan memberi pertolongan kepada si pembacanya. Tidak hanya di akhirat, di dunia saja. Subhanallah. Quran kalau dibaca, subhanallah, sangat kita rasakan manfaatnya. Paling tidak hati kita menjadi tenang. Makanya ada pujian tombo ati iku limo ing warnane maca Al-Qur'an angen-angen ing maknane. Qiraatul Qur'an bitadabburi maknahu. Membaca Al-Qur'an dengan angan-angan maknanya. Tidak sampai di akhirat, di dunia sudah kita rasakan manfaat dari membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita tahu asror ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya surah Al-Waqi'ah. Itu kalau dibaca tiap malam, itu orang yang membacanya tidak akan terkena yang namanya miskin. Percaya atau enggak percaya sudah saya buktikan. Alhamdulillah. Surah Al-Waqi'ah sesuai dengan sabda Nabi, man qara'a suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah tiap malam, maka tidak akan terkena fakir atau miskin selamanya. Maka kalau kita membaca surah Al-Waqi'ah, kita awali dulu dengan hadrah. Kemudian setelah itu kita baca surah Al-Waqi'ah sampai akhir. Bisa dibaca 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Setelah itu kita tutup dengan doa. Doanya kalau saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bisuratil waqi'ati wa asrariha antu yassira li rizki kama yassartahu likasirim min khalqika ya Allah
ya Rabbal Alamin. Itu surat Al-Waqiah. Ada lagi surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya itu. Itu kalau dibaca, kelak bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dulu pada saat sahabat bepergian malam hari, itu tersesat, kemudian bermalam di suatu tempat. Dia nggak sadar kalau tempat itu adalah kuburan. Nggak sadar. Pada saat dia berada di situ, tiba-tiba ada suara orang ngaji dari dalam tanah. Ketika didengarkan, yang dibaca adalah surah Tabarak atau Al-Mulk. Kemudian paginya kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Rasul? Hiya al-mani'ah al-munjiyah tunji sahibaha min azabil qabri. Ini adalah surat yang dapat mencegah orang yang membacanya dari siksa kubur. Ini adalah surat yang mana surat ini dapat menyelamatkan si pembacanya dari siksa kubur. Subhanallah wa tabarakallah. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak membacanya, agar kelak kita selamat dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Banyak sekali rahasia-rahasia Al-Quran, termasuk diantaranya pada saat Rasulullah itu ada sahabat yang pada malam itu membaca Al-Quran. Ada cerita ini, ada hikayah. Namanya sahabat Usaid bin Hudzair. Sahabat Usaid bin Hudzair ini membaca Al-Quran. Ketika Quran dibaca, dari ruang belakang itu ada yang namanya kandang kuda. Ketika Quran dibaca, kudanya itu bersuara keras dan kakinya itu menginjak-injak tempat yang dia gunakan untuk tidur di situ. Glodakan nek cara wong Jawa. Basane napa nggih? Glodakan. Bengingeh. Dalam perasaan sahabat itu, oh ini pasti ada maling ini. Kemudian dia berhenti membacanya, kemudian mengecek ruang belakang. Ternyata nggak ada apa-apa. Kemudian masuk kamar lagi membaca Quran. Kejadiannya sama, kudanya seperti itu juga. Tambah penasaran ini. Kemudian nggak dapat apa-apa, maling nggak ada, apa-apa nggak ada. Kemudian dia menoleh ke atas. Ternyata di atas rumahnya itu penuh dengan asap yang berwarna putih. Paginya kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabnya Rasul, itu adalah malaikat yang menyaksikan kamu membaca Al-Quran. Kalau kamu baca Quran itu sampai pagi, malaikat itu tidak akan pergi meninggalkan rumahmu. Kalau sudah dikepung malaikat, perasaan kita sangat tenang, bahagia, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Masih banyak fadilah-fadilah yang lain terkait membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yang dirindukan surga adalah apa? Wahafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya, mampu menahan ucapan-ucapan yang buruk, dan diganti ucapan-ucapan itu dengan ucapan-ucapan atau kalimah-kalimah yang baik. Apalagi ini Ramadan, apalagi siangnya puasa, jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata yang kotor, karena itu dapat membatalkan pahala puasa. Daripada ngomong yang tidak ada artinya, daripada ucapan-ucapan yang tidak baik, kita ganti dengan bacaan yang baik. Kalau tidak membaca Al-Quran, ya zikir, membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, Allah,
Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Seperti itulah kira-kira. Yang ketiga, yang dirindukan surga adalah apa? Yaitu wa mudhaimil ji'an. Orang yang mau memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Nah, ini poin yang saya angkat pada malam hari ini adalah orang yang gemar sedekah. Ingat bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan ada ruginya. Orang yang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah tidak akan ada ruginya. Diganti Allah dengan ganti yang lebih banyak dan berlipat ganda. Apalagi nanti di akhirat. Mana koso malun min sodakotin. Harta benda yang disedekahkan tidak akan berkurang. Kalau dalam catatan matematika uang 5.000 disedekahkan 1.000, maka tinggal 4.000. Tapi kalau matematikanya Allah, enggak. Justru uang 5.000 dikurangi 1.000 untuk sedekah, itu malah bisa tambah lebih banyak. Bisa 50.000, bisa 100.000, bisa 1 juta. Bahkan di akhirat, Masya Allah, 1 pahala saja indallahi khairun minad dunya wa ma fiha. 1 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka dari itu, marilah kita tergerak hati kita untuk sedikit menyisihkan rizki kita, kita bagikan kepada yang lebih membutuhkan. Di sini sahabat-sahabat Lazisnu memberi fasilitas kepada kita. Kita diberi bantuan oleh mereka, bukan berupa kita dibantu uang, bukan. Difasilitasi agar kita kalau bersedekah itu enak. Enak. Tidak usah kita mencari siapa yang kita sedekahi, nggak usah. Mulai dari kotak kecil, kaleng kecil yang bertuliskan Lazisnu, lembaga amil zakat, infak, sodakoh, nahdlatul ulama. Alhamdulillah, kita patut berbangga. Nanti kita dikasih 1, kita tempatkan di rumah kita, plek. Setiap pagi, kalau ibu-ibu habis belanja, ada kelebihan susuk cara wong desa. Susuke jakeh ana receh 1.000 apa 2.000, kita masukkan sedikit saja. Syukur banyak. Dah sedikit saja, yang penting istiqomah. Setiap pagi susuke blonjo 1.000 lebokno klunting. Ngoten niku malaikat ndongakno, ngamini. Allahumma ajil ya Allah. Cepet ya Allah. Jenengan gantos. Ajil mungfiqa malihi. Cepet ya Allah jenengan ganti orang yang bersedekah, yang infak, harta bendanya diinfakkan. Kholafan. Cepet ya Allah jenengan gantos ya Allah. Jenengan ijoli ya Allah. Niki didongake malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak berdosa. Kalau kita didoakan malaikat setiap pagi, ganti ya Allah, cepet ganti ya Allah, ijoli sing kathah ya Allah, maka kita tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan, tidak akan kekurangan. Tetapi kalau kita tidak pernah berderma, dah sing penting awake cukup, awake sugih, nyambut gawe rekoso-rekoso kaya ngene lha apa tak wena wong liya. Kita enggak mau berbagi, enggak mau bersedekah, enggak mau zakat, enggak mau infak, maka malaikat pun ada yang mendoakan. Ya Allah, cepat ya Allah, jenengan beri kerusakan kepada orang yang tidak mau bersedekah. Na'udzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu, saudara-saudara, nahdien wan nahdiyat, muslimin wal muslimat, lewat pengajian atau ngaji virtual malam hari ini, semoga kita bisa sedikit memberi kebahagiaan kepada sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan, yaitu kaum du'afa, orang-orang yang miskin, anak-anak yatim yang dari keluarga miskin. Masya Allah. Ini nanti disalurkan kepada anak-anak yatim dari keluarga yang miskin dan du'afa. Teman-teman Lajnah Sunnah ini memberi fasilitas kepada kita semua. Enak, kita tinggal memasukin glunding, nanti diambil sendiri dan diberikan kepada orang-orang yang nggak mau. Apalagi ada yatimnya juga. Saya teringat bahwa para nabi itu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjawab dengan bangganya, menunjukkan gelarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim dipanggil Allah, ya Ibrahim, man anta, wahai Ibrahim, siapa kamu? Nabi Ibrahim dengan bangganya menjawab, ana khalilullah, saya adalah kekasih Allah, menunjukkan jabatannya. Kemudian Nabi Isa dipanggil Allah, ya Isa, man anta, ana ruhullah, Isa siapa kamu? Isa menjawab, saya adalah ruhullah, orang yang ada ibunya tanpa ayah, tapi roh disebul, ditiup malaikat, roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dipanggil Allah, ya Musa, man anta, wahai Musa, siapa engkau? Dengan pedenya Nabi Musa menjawab, ana kalimullah, saya adalah manusia yang diajak Allah bercakap-cakap. Seluruh nabi memamerkan derajatnya di sisi Allah, menunjukkan gelarnya, titelnya di sisi Allah. Namun Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para nabi dan para rasul, ketika ditanya oleh Allah, beda dengan mereka. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, man anta, wahai Nabi Muhammad, siapa engkau? Semuanya terdiam. Rasul menjawab, anal yatim, kula niki namung putra yatim ya Allah. Ini beda dengan nabi-nabi yang lain. Jawabnya Rasul, anal yatim, saya adalah sebatas anak yatim. Tidak mau menunjukkan gelarnya yang renteng. Tapi cukup menjelaskannya, anal yatim, kula niki namung anak yatim. Maka Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada, wa asyara bis sababati wal wusta. Saya, kata Nabi, dan orang yang mau mengurus anak yatim, kahataini fil jannah, seperti dua jari ini di surga, dekat dengan surga. Kahataini fil jannah, seperti dua jari ini dekat di surga. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sedikit menyisihkan uang kita, rezeki kita. Nanti kalau pas ada kotak seperti ini, alhamdulillah di rumah saya sudah ada. Nanti bisa dimasuki dan nanti juga ada tim sendiri yang akan mengambilnya dan menyalurkan. Kembali lagi ke permasalahan. Anak yatim kita santuni, du'afa kita sedekahi, dan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara yang lain juga kita beri sedekah, infak dan lain-lainnya. Dengan harapan idkhalus surur ala qalbi muslim, ala qalbi mukmin sedekah. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman adalah sedekah, pahala. Pahala itu semuanya sedekah bukan untuk mereka sebetulnya, tapi kembali kepada diri kita sendiri manfaatnya. Kali lagi,
hikmah daripada bersedekah banyak sekali. Nabi sendiri juga mewanti-wanti kepada umatnya agar apa? Agar menyantuni anak yatim, fakir miskin. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, nanti di surga orang yang mengasih fasilitas untuk anak yatim, bersedekah untuk anak yatim, menyantuni anak yatim, meringankan beban penderitaan anak yatim, tempatnya di surga dekat dengan Rasulullah seperti kahata ini, seperti dua jari ini, sangat dekat sekali. Oleh karena itu ada sebuah lagu, semoga bisa mengetuk diri kita semuanya. Kalau nggak salah itu lagu apa ya, lagu pakai bahasa Indonesia. Hidup sebatang kara, tiada ibu dan bapak, nasib terlunta-lunta, hidupnya menderita. Itulah yatim piatu, ditinggal ayah ibu, menangis terseduh-seduh, membuat iba di kalbu. Wahai para hartawan, juga para jutawan, bantu penderitaannya. Kasihan, oh kasihan, Allah membalas jasa pada umat manusia yang mau mengurusinya, yatim piatu yang sengsara. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari lirik yang saya bawakan, karena ya saya lupa-lupa ingat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, manfaat dari sedekah, dawu mardhakum bis shadaqah. Kalau ada keluarga kita yang sakit, maka obati dengan sedekah. Nah, kebanyakan kalau ada keluarga kita yang sakit atau kita sakit, kita berobat ke dokter, ke apotik, tukang suwuk dan lain-lain. Namun Nabi berbeda. Dawu mardhakum bis shadaqah. Obati orang-orang yang sakit dengan apa? Bis shadaqah, dengan sedekah. Maka ini ada ijazah. Ada ijazah. Kalau ada keluarga kita yang sakit, maka di samping kita berusaha dengan obat-obat yang sudah ada, ke dokter, ke tabib, atau ke alternatif, resepnya dari Nabi dengan sedekah. Dan ini ada ijazah dari kiai saya. Kalau ada orang sakit, itu ditimbang. Ditimbang niku ya bobote ana pirang kilo. Ditimbang. Kalau misalnya berat badannya itu ada 30 kilo, nah, ada 30 kilo, maka bersedekah dari keluarganya, wasilah sedekah untuk kesembuhan yang sakit ini dengan 30 kilo beras. Nah, atau 30.000 atau 300.000 atau 3 juta atau 3 apalah, dengan bersedekah sesuai dengan berat bobotnya itu. Ya, ini cara dilakukan. Timbang dulu ada berapa berat badannya, kemudian disesuaikan. Kalau 30 kilo mengeluarkan beras 30 kilo. Insya Allah penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah apa? Sedekah. Dawu mardhakum bis sedekah. Ada lagi manfaatnya sedekah. Kembali manfaatnya kepada kita dan kembali kepada keluarga kita. Kalau kita niatkan untuk ahli kubur kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, tasaddaqu li anfusikum wa amwatikum. Bersedekahlah kalian. Manfaatnya sedekah li anfusikum, untuk diri kalian. Pasti akan kembali manfaatnya kepada kita.
wa amwatikum, kita niatkan sedekah itu untuk ahli kubur kita. Mulane di dalam apa itu Nahdlatul Ulama itu ada tradisi tahlilan, pitung dino, kemudian metang wuluh, nyatus, sedekah-sedekah itu pahalanya juga untuk ahli kubur. Nah, oleh karena itu sudah banyak yang telah saya sampaikan, yang intinya apa? Yang intinya kenapa kita bersedekah? Manfaatnya kembali kepada kita masing-masing. Yang pertama apa? Rizki kita tambah berkah. Yang kedua, rizki kita ditambah banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyelamatkan kita dari bencana. Yang keempat, insya Allah mereka yang kita bantu tambah bahagia, tambah senang. Kemudian yang terakhir, yang dirindukan surga adalah apa? Yaitu was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan puasa dengan sempurna 1 bulan penuh, sehingga kita keluar dari Ramadan ini kembali Idul Fitri, kembali ke jalan yang suci, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Minal aidin wal faizin. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.